temanya acak gitu ya. Temanya acak, teman-teman kalau ada request juga silakan disampaikan. Cuma waktunya kita nggak banyak ya, kita batasi maksimal 1 jam eh, ke depan ya. Jadi mohon untuk bisa memaksimalkan yang ada ya, tanya, tanya jawab, mungkin langsung tanya gitu, nggak perlu yang nunggu-nunggu ya. Biar nanti bisa mendapatkan benefit ya dari 1 jam ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa itu Iwatani apa? KDDI ini salah satu beasiswa yang saya dapatkan selama eh, studi S3 di JAIS gitu ya. Bentar, saya ada ada fotonya deh. Bentar. Eh, hmm, Nah, bentar. Jadi, nah, ini salah satu beasiswa yang saya dapatkan di selama S3 di JAIS ya. Dan beasiswa ini sifatnya bisa di-apply setelah kita masuk ke Jepang ya, atau sebagai mahasiswa yang sedang enroll di kampus di Jepang. Dengan tujuan ini untuk eh, master dan doktor gitu ya. Nah, eh, durasinya nggak lama ya. Dia 6 bulan sampai setahun. Jadi ini beasiswa yang mensupport para mahasiswa internasional yang dia itu apa ya? Dia itu parsial. Jadi dia nggak fully funded dari ininya, gitu ya, dari beasiswanya, dari bukan bukan penerima Max gitu ya, atau juga bukan penerima LPDP mungkin atau yang lainnya gitu ya. Artinya dia buat parsial gitu. Apa orang yang studi dengan fundednya tidak penuh gitu, tidak fully funded. Jadi durasinya itu satu tahun atau bahkan 6 bulan ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah ini biasanya kalau kita mulai master, misalkan ya, kan 2 tahun tuh, berarti kita dapat sampai master tahun ke satunya selesai gitu. Kalau misalkan dulu saya dapat ini di tahun terakhir ya, misalnya di 6 bulan terakhir, jadi karena saya rencana lulus misalkan September 2025, dan saya dapatnya di Februari itu pengumumannya, jadi saya dapat dari April 2025 sampai September 2025, 6 bulan gitu. Jadi itu disesuaikan dengan masa studi kita. Jadi kalau misalkan studi kita masih di awal-awal, itu dapat setahun full, tapi kalau udah di akhir-akhir, dapatnya 6 bulan gitu ya. Nah, untuk apa namanya, uh, amount-nya gitu ya, atau allowance-nya itu dapat sekitar dapat 100 ribu yen per bulan gitu. Jadi ini lebih kecil ya dibandingkan dengan beasiswa Max atau Iwatani ya. Iwatani kan 150 ya, Max 140-an. Kalau ini 100 ribu gitu. Tapi ya mungkin in this ekonomi juga agak kecil sih ya. Maksudnya agak kurang gitu dibandingkan zaman dulu ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu di Jepang 100 ribu yen itu juga masih besar. Sekarang mungkin mulai beberapa tahun terakhir di Jepang mulai banyak peningkatan harga. Jadi beasiswa-beasiswa aja tapi nggak naik gitu. Nah itu kadang juga menjadi challenge nanti ke depannya. Itu buat teman-teman pertimbangkan ya. Nah, apa namanya? Selanjutnya siapa yang bisa apply gitu ya? Yang pertama, karena KDDI ini tuh dia tuh lembaga ini ya. Dia tuh kayak perusahaan seluler gitu ya. Yang biasa support telekomunikasi di Jepang gitu ya. Kayak misalkan ada Docomo, SoftBank gitu. Nah, KDDI dia punya foundation di sini Zaidang ya. KDDI Zaidang ya, atau foundation yang dia fokus untuk memberikan pendidikan. Nah, ini saya bilang Masya Allah ya. Jadi perusahaan di Jepang itu ya selain untuk kemudian dia memutar uang atau kemudian meringankan pajak, mungkin saya nggak tahu ya. Dia buat foundation, yayasan, kemudian yayasan itu fokusnya ke pendidikan. Dan pendidikan itu nggak cuma orang Jepang yang saja, gitu ya, tapi juga orang asing, internasional. Makanya ini salah satu mungkin saya kira salah satu kontribusi ya perusahaan itu untuk pendidikan itu, untuk kemanusiaan.
Ya, waktu saya ikut welcome party gitu ya, di acara KDD Foundation ini, itu juga ada orang dari orang Jepang yang dia didanai. Kali kalau orang orang asing itu kita didanai per bulan, allowance gitu ya. Tapi kalau orang Jepang itu dia kayak LPDP gitu, jadi didanai langsung uang kuliahnya, allowance apa tuition fee-nya gitu ya, sama living allowance gitu sama KDD ini. Nah itu saya ketemu kata-kata orang Jepang ya yang dia mau S3, kemudian ketemu yang mau ke S3 ke Stanford itu dibiayai full ya oleh KDDI. Jadi skillnya beda-beda. Kalau untuk orang asing tadi dia fokus ke ini ya 100.000 gitu. Nah untuk majornya ini penting major yang disampaikan karena dia perusahaan telekomunikasi, maka mainly dia fokus kepada telekomunikasi in the field of law, politics, economics, society, culture, dan teknologi. Jadi dia tuh bukan science banget ya, science murni gitu, misalkan atau basic science, fisik atau biologi gitu ya, atau matematik, tapi lebih ke penerapan teknologi untuk di bidang-bidang tadi ya, di law, hukum, politik, ekonomi, society, culture, dan teknologi. Jadi ini sebuah angin segar ya bagi teman-teman yang di bidang social science untuk bisa apply ini juga gitu beasiswanya. Jadi emang saya kadang saya bukan orang IT gitu, boleh nggak saya apply? Boleh gitu. Jadi waktu itu saya juga melihat teman ya, yang saya kenal sejauh ini ada dua orang yang di Ishikawa Prefecture yang dapat ini. Pertama dia bidangnya, dia risetnya dia dapat di S2 ini untuk setahun. Dia dap, di bidangnya itu adalah eh, bahasa ya, language. Jadi misalkan background dia sastra Cina gitu. Terus dia risetnya lagi di S2 tuh ngerjain terkait dengan bagaimana language education itu dilakukan di Duolingo misalnya gitu. Dilakukan riset gitu ya. Dan sebagian studinya disupport oleh KDD ini gitu. Mana ada lagi yang emang ada juga sih yang agak fokus ya ke science gitu, ke fisika dapat juga gitu. Jadi in case ada tulisan seperti ini ya, kadang juga ada yang di luar di luar apa ya, di luar ini dapat juga gitu. Jadi kadang sesuai dengan kondisi di kampusnya masing-masing gitu. Jadi nanti proses aplikasinya itu dia apply through the school, di melalui sekolah adalah kampus kita. Kita nggak langsung apply kalau Iwatani kemarin kan yang di Yohanasi ketujuh kita langsung apply semuanya ke Iwataninya ya. Apa namanya, ngirim filenya langsung ke Iwatani gitu dokumennya. Nah kalau ini nanti apply dari kampus. Jadi dari kampus tuh ada pengumuman, kemudian dari situ pengumuman itu kita apply. Jadi enak komunikasinya lewat kampus. Jadi kampus yang kita kirim ke kampus, kampus akan kirim ke KDDI-nya. Nah biasanya yang apply for kampus ini eh dia tuh ada kuota biasanya ya. Bisa satu kampus tuh orang. Misalkan setahu saya di JAIS itu dulu eh di JAIS ini kan JAIS scholarship. Itu scholarship di sini. Jadi ada salah satunya. hmm, Ya di sini ya. Nah di sini ada salah satunya. Itu di apply bulan tahun KDDI. Ini dia. Ini setiap bulan Mei akan diinfokan ada beasiswa KDDI dari kampus CAIS ya. Jadi Mei diinfokan, terus mid Agustus ini kalau nggak salah penutupan deadline ya. Jadi dia akan infokan biasanya sekitar bulan Mei setiap tahunnya. Kemudian di eh, pertengahan Agustus itu penutupan aplikasinya deadline, dan akhir hasilnya di bulan Januari tahun depannya gitu. Jadi gitu ya, bisa di Jepang itu nggak ada yang bermepet, saya nggak termepet. Misalkan langsung tiba-tiba buka pekan depan tutup gitu enggak, tapi memang udah terjadwal dan memang ada waktu untuk kita mempersiapkan dan apply gitu ya. Nah, yang usianya di bawah 35. Jadi nanti dari sini dia buka langsung kita apply ke kampus. Nah, jadi komunikasinya lebih enak dengan orang kampus, misalkan ada yang kurang komunikasinya, ada yang kita nggak ngerti gitu. Yang kedua, keuntungan dari beasiswa dari ini adalah semuanya dilakukan Inggris ya. Jadi nggak perlu bahasa Jepang. Kalau kemarin Iwatani kan perlu bahasa Jepang ya. Mulai dari dokumennya sampai interviewnya. Nah kalau KDD ini dia welcome bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang apa namanya
kesulitan dalam bahasa Jepang itu bisa apply di basis PDD ini dengan base-nya bahasa Inggris cukup gitu ya. Kemudian the number of recipient penerimanya itu rata-rata satu angkatan itu 10 atau 13 orang. Mirip-mirip Iwatani lah ya gitu setengahnya gitu. Nah tapi yang daftar gitu ya em, nggak terlalu banyak. Iwatani kan cuma 200 ya, bisa satu sekali sekali periode tuh 200, hampir 200 lah gitu ya, atau 200 lebih. Nah, yang terima itu sekitar 19, 10%-nya gitu ya. Nah, kalau KDDI biasanya yang daftar nggak terlalu banyak, misalkan 34 orang gitu, paling 50 gitu. Jadi rasionya lebih besar. Dan kampus itu, setahu saya JAIS itu dia punya dua tadi, punya dua kuota ya, setiap kampus. Jadi dia akan merekomendasikan setiap kampus itu, dua nama gitu ya. Tahun lalu itu dari angkatan saya itu saya dan teman satu dari Myanmar dapat juga uh, dua-duanya dokter itu. Tahun sebelumnya yang dapat master sama saya satunya nggak tahu, pokoknya ada master gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Ya di sini ada, kalau di kampus CAIS itu ada ini result apa namanya, history ya, apa namanya, record dari 3 tahun terakhir itu berapa sih yang setiap tahun itu berapa sih yang diterima, berapa yang apply gitu ya. Nih, misalkan tadi KDDI, nah di sini tahun 2025 itu ada sekitar 6 ya, 6 itu ya Pak, 6 yang dapat gitu ya. Nah, kemudian eh 5 orang yang apply. Em, Terus yang apply dari JAIS itu 5, yang terima 3. Jadi ya gitu ya. Lumayan naik kayaknya sepertinya nih. Jadi ada beda-beda ya. Ini kan tahun 2023 saya dapat 25 nggak salah. 24 dapat untuk tahun depannya gitu ya. Itu sekitar 3, 2 orang gitu. Sekarang naik 3. Jadi biasanya yang daftar 5, dulu saya angkatan saya nih yang sini ya. Yang tahun 2024, eh ini saya nggak tahu angka namanya apa maksudnya, tapi yang daftar tuh 3, kemudian yang keterima 2 gitu, dari kampus. Jadi biasanya kampus itu akan melakukan seleksi dulu di level kampus. Kalau kampus sudah oke, nanti akan disampaikan ke Yotani, apa ke KDDI-nya gitu. Itu ya yang perlu disiapkan untuk KDDI. Nah, eh kemudian, nah di sini dia designated school-nya itu ada 43 ya, se-Jepang gitu. Jadi tadi saya bilang dari kampus JAIS, kampus yang lain itu juga akan dibuka gitu ya, sama dengan KDDI, dan akan dia submit misalkan dari masing-masing kampus itu 43 orang, atau mungkin kali dua 86 gitu ya. Tapi kan di sini rata-rata sampai 32 doang, berarti kampus juga nggak semua kampus mengirimkan gitu. Jadi lanjut pun peluang ya, ada kampus yang nggak ada mahasiswanya, nggak ada mau daftar, atau lebih ketat penyaringan di kampusnya gitu kira-kira. Itu saya nggak tahu. Tapi kira-kira dari 43, kalau ideal satu kampus mengirim 2, berarti kan 86. Tapi yang daftar itu submit sampai aplikasi 32, berarti kan nggak semua kampus gitu ya bisa ngirim ini gitu. Eh, ya, kira-kira gitu. Setelah ini saya mau coba sampaikan apa ya, dokumen aplikasinya apa aja yang perlu disiapkan. Sebentar, buka file dulu. Sambil saya cari filenya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Kalau Ada ada, pertanyaan secara langsung, boleh silakan. silahkan raise hand atau langsung open mic. Boleh juga dituliskan, nanti kami baca begitu. Kalau nggak ada, ya, nanti aja ya. Ini udah ketemu Sepertinya nih belum ada filenya. nih Kak. Ya. Iya, nah ini file-filenya buka aja ya. Apa lah. Nah, jadi ini file-file KDD satu folder khusus. Tapi ini nggak boleh screenshot ya. Jadi di sini kali ya. Mana ini kan itu ini. Tanda cek lo, itu data penting. Hmm, mana nih? Bentar ya, ada yang perlu saya hilangkan dulu datanya. Itu, itu. Oke, ada pertanyaan nih Kak sambil menunggu ya. Ya, Ini silakan. ada pertanyaan dari, waduh, pakai bahasa Jepang nih. Lalu pendaftarannya bagaimana ya Kak? Dokumen yang di-apply apa saja? Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Husna,
Punten Kak, mau Mhm. izin bertanya. Tadi untuk Mhm. periode beasiswanya bisa 6 bulan dan 1 tahun itu bergantung apa ya? Apakah kita langsung bisa direct daftar yang 1 tahun? Silahkan Kak Ilmu. Oh, bismillah. eh Tadi dokumen yang pertama ya. Iya betul ya. Yang dari ini dulu nih, yang bahasa おはよ Jepang う ya. ございます。Rozak, dari Rozak. Em, Pertama itu, kalau pendaftarannya bagaimana, dokumen apa aja nih dokumennya? Saya share dokumennya, saya screen. Dari Rozak dulu ya. Jadi ini dokumennya, pertama ini. Pertama itu dokumen, apa namanya nih? Application form. eh Form aplikasi ya. Dan nggak ribet tuh, bayangin. Cuma 1 halaman doang isinya. 1 halaman. Ini teman-teman kan share screen ya. Tapi mohon jangan di ini ya. Ya boleh di screenshot buat pribadi boleh, tapi nggak usah di share di sosial media. Takutnya ada data-data penting ya. Nah, jadi ini aplikasi form. eh Dia 1 halaman aja yang diisi nama itu ya. Terus tanggal lahir, usia, terus warga negara, kampusnya di mana, fakultasnya apa gitu ya. Terus master atau doktor atau tahun berapa gitu ya. Email. Terus judul topiknya apa? Topik risetnya apa gitu. Nah kemarin sebenarnya saya lebih ke disaster manajemen ya menggunakan AI gitu kira-kira, data driven. Akhirnya saya tulis, saya ngambil angle dari riset saya terkait dengan, walaupun judulnya nggak sama persis seperti ini, tapi salah satu topik risetnya adalah melakukan improving deep learning algoritmnya gitu ya untuk early warning. Nah jadi eh, saya memasukkan unsur, saya menonjolkan di sini unsur apa, telekomunikasi atau IT-nya gitu ya di sini di topiknya gitu. 20 kata nggak boleh lebih, terus dia masuknya apa nih, sains atau sosial atau IPA gitu. Dipencet di sini, dipilih terus. Nah ini tadi nyambung ke pertanyaannya Mbak Husna ya, terkait the scholarship period. Di sini kita bisa milih juga. Jadi kalau kita masih ada pas apply dapet beasiswa ini, maksudnya ini ketika apply kan dia mulai per April selalu insya Allah ya. Jadi kalau kita per April nanti pas dapet itu, kita itu masih punya waktu lebih dari 6 bulan untuk studi gitu ya. Misalkan punya 100 tahun atau bahkan baru mulai sama sekali gitu ya. Itu pilih 12 bulan gitu. Tapi kalau kita mungkin udah akan lulus dalam 6 bulan gitu ya. Kayak saya waktu itu, saya apply-nya tahun 2024, pengumumannya Februari 2025, dapatnya kan April 2025. Sedangkan insya Allah saat itu saya lulus 2000, akan lulus September 2025. Jadi tinggal 6 bulan doang. Jadi cuma butuh 6 bulan aja nih untuk mensupport living cost gitu dari beasiswa. Jadi saya klik 6 bulan. Jadi kalau memang masih jauh pilih 1 tahun. Kalau udah misalkan udah di akhir-akhir, di pertengah jalan untuk mau lulus, pilih 6 bulan gitu ya. Tapi ini gampang, nanti juga bisa dikomunikasikan sih gitu. Boleh nggak pilih setahun tapi akan lulus 6 bulan, ya nggak boleh. Nanti dia akan ngecek misalkan kalau udah lulus, akan lulus yang misal 6 bulan, ya udah dia nggak akan, misalkan kita minus setahun tapi kita akan lulus dalam waktu 6 bulan ya, dari pihak kampus akan ngecek dan mengkonfirm ke kita bisa ini kok setahun gitu ya, akan kasih tetap 6 bulan gitu. Oke, terus nama kampus, majornya apa, kemudian degree finalnya apa gitu ya, terus scholarship yang lagi di apply apa gitu saat itu. Oke, yang lagi di apply apa, scholarshipnya. Kemudian kalau nggak ada ya nggak perlu ditulis gitu ya, takut ini bisa jadi pertimbangan juga sih kan, wah oh dia lagi apply yang ini jadi kayaknya dia punya cadangan gitu kan. Dan saya jujur emang nggak lagi apply gitu kan, jadi ya udah. Dan beasiswa yang pernah didapat sebelumnya apa, saya tulis di sini Iwatani Nawaji Foundation gitu. Dan profesornya apa namanya, gue aja ada telepon ya tadi. Nah jadi ini ya, dan eh, apa namanya, em, profesor kita siapa gitu namanya dan jabatannya apa, itu yang pertama ya. Bentar, jadi itu mohon ya kalau saya lupa ngapus tadi nama telepon profesor saya, belum, jangan disalahgunakan. Jangan ditelepon-telepon. Yang kedua ini nih formnya, yang kedua formnya adalah nih. Jadi nggak apa-apa lah, lihat-lihat saja silakan. Catat mati ada
Ada info penting juga nih, bentar. Hapus dulu ya. Lihat dulu. Ini cuma dua form. Form pertama tadi satu halaman saja gitu ya. Form kedua, mhm, oke, oke. Hapus dulu ya. Untuk job experience. Ada nama. Nggak cek dulu. Ada nama ya. Penting. Ini, itu. Udah nggak ada. Nih ya, saya share ya. Nah, ini form keduanya adalah form terkait dengan apa nih? Nama formnya itu application form kedua. Isinya adalah brief summary tentang riset kita apa. Jadi disuruh use PC ya, pakai PC nulisnya diketik gitu. Jadi rangkuman tentang riset kita tentang apa gitu, udah ditulis di sini. Juga nah, kotaknya harus pas ya, jangan lebih-lebih. Jadi Jepang itu kan saya bilang dari kemarin kalau dia buat kotak ya udah sesuaikan, jangan terlalu panjang-panjang gitu. Jadi sini brief summary tentang summary apa rangkuman riset kita apa gitu ya, ditulis di sini dalam bentuk Word saja gitu kata-kata. Kemudian, nah ini kata, jadi ini kita perlu membuat cocok, bukan cocok logi ya, mencocokkan lah dengan visi mereka, relationship between your research and telecommunication or information technology. Jadi info event tuh bisa sulit apa riset kita bukan riset tentang IT, kita bukan orang IT tapi kita orang science, sosial, orang hukum, ekonomik. Tapi selama itu kita masih bisa di relate gitu ya, relationship direlatekan di antara riset kita dengan IT atau telekomunikasi itu bisa. Nah, kemarin saya menuliskan karena saya dari disaster prevention gitu ya, manajemen gitu, karena dan menggunakan data science gitu ya. Jadi saya kemudian tuliskan apa hubungan riset saya gitu ya dengan telekomunikasi atau IT gitu. Pertama tentang saya menggunakan simulasi dan menggunakan integrasi ke AI gitu ya. Dan di sini dijelaskan tentang dataset hubungan dengan IT gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Dan nanti hubungannya dampaknya misalkan IT tadi untuk early warning gitu ya. Dan untuk critical infrastructure, telekomunikasi dan sebagainya. Itu yang pertama teman. Jadi yang kedua ya. Yang kedua jadi brief summary dan hubungan riset kita dengan IT gitu ya. Karena sekali lagi di perusahaan IT, jadi kalau bisa harus ada kontribusinya gitu ke IT. Yang kedua, halaman keduanya adalah ini halaman pertama ya, ini nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh apa nggak boleh dipanjang-panjangin biar bagus nggak. Ini harus segini gitu halamannya, kata-katanya harus pas satu halaman gitu. Dipenuh-penuhin boleh juga gitu ya, di satu halaman. Yang kedua halamannya adalah jadi ada ini esai kah? Jadi in what way are you benefiting the relationship between your country and Japan through your experience studying Japan? Jadi um, sampai kita bercerita di sini mungkin kira-kira apa nih hubungan antara uh, Indonesia dan Jepang gitu ya yang bisa bermanfaat gitu melalui studi di Jepang. Kira-kira gitu. Jadi sederhana kan, nggak ada yang sulit kan, nggak ada buat-buat ini. Nggak tulis misalkan my experience studying Japan offer unique opportunities dan lain-lain gitu ya. Karena di Indonesia itu dan Jepang punya hubungan paling penting adalah masalah manajemen bencana gitu dan tentunya peringatan dini. Dan both of countries itu ya are situated on Ring of Fire. Jadi Jepang maupun Indonesia sama-sama di dalam Ring of Fire, cincin api yang punya potensi besar dalam earthquake, tsunami dan erupsi. Jadi kira-kira kayak gitu. Dan dijelaskan nyata di sini saya tulis nyata di sini ya. However, there is a significant disparity in IT infrastructure and disaster management capabilities between two nations. Jadi ternyata di Jepang dan Indonesia itu beda. Di Jepang itu mungkin IT-nya itu infrastruktur IT-nya untuk dan disaster itu lebih udah mature gitu ya, udah matang gitu, udah established dibandingkan Indonesia belum ada gitu. Nah, saya bilang through my research and collaboration efforts, I aim to bridge this gap to enhance the mutual benefits. Jadi mirip kan apa yang disampaikan di atas dengan apa yang saya tulis gitu, dengan kondisi real dan apa yang saya over di sini. Yang masalahnya di mana gapnya gitu. Kemudian sini saya mengoffer gitu, maksudnya mempropose um, sebuah ide gitu ya. Tadi dengan studi yang di Jepang gitu ya, saya punya pengalaman untuk mendapatkan ya first hand experience, pengalaman pertama, pengalaman pertama gitu, pengalaman terkait dengan disaster management teknologi yang canggih dan lebih
majulah dalam pengetahuannya kayak gitu. Jadi terakhir baru di sini dituliskan dengan melakukan engage research dapat memberikan benefit untuk both country ya, untuk Indonesia dan Jepang. Indonesia dapat manfaat dari Inuo Jepang, Jepangnya dapat manfaat tentang case study yang ada di Indonesia misalkan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini pinter-pinter kita lah untuk menulis gitu ya. Oke, terus kemudian main publication ya, jadi ditulis ini misalkan publikasinya gimana. Ini waktu itu sebelum PPRS 3 keluar ya, karena PPRS 3 saya keluar di tahun-tahun setengah tahun terakhir gitu. Yang ini ya, paper yang main, yang utama dari research gitu. Jadi ini saya masukkan beberapa paper dari conference sebenarnya, teman-teman. Itu ya, jadi less than five, jadi tulisnya tiga aja, maksudnya banyak-banyak gitu. Oke, kemudian academic awards which you have received itu ya. Kita pernah dapat apa ya sebelumnya? Saya pernah dapat research grant, dapat student travel awards, dapat travel grant gitu ya, best poster dan sebagainya macamnya. Ditulis di sini untuk yang meyakinkan kita kita ini capable lah gitu ya. Kita ini uh, dia nggak rugi gitu kok invest kita misalnya. Itu terus terakhir language proficiency ya kayak misalkan kita bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris misalkan kayak gitu. Kemudian education kita di mana saja, singkat kan, nggak ribet-ribet nama kampusnya apa, 1 S 2 S 3 aja di mana, dari tahun berapa, pernah kerja di mana aja, tahun berapa gitu ya, pernah arba itu di mana saja gitu, part time job, ini teman-teman di Jepang pasti tahu ya, tulis di situ dan accompanying family member ya, jadi keluarga mungkin yang ikut di Jepang ditulis di sini, gitu. Terus tulis di sini ya. Jadi itu teman-teman, jadi dua dokumen itu aja sebenarnya di submit. Jadi nggak ada yang ribet-ribet, nggak terlalu sulit. Bahkan ini nggak ada interview. Jadi dokumen screening di level kampus, kampus oke kita akan diinfokan kamu lolos sebagai calon kandidat, kandidat gitu misalnya. Ya udah, nanti berapa bulan kemudian, nggak nyampe, berapa pekan kemudian dia akan infokan lagi kamu lolos gitu sebagai penerima beasiswa. Jadi jalurnya semut ya, hanya dokumen dan nggak ada apa namanya itu interview-interview gitu ya. Tapi mungkin yang berat itu adalah saingan di kampusnya apa? Seleksi di kampus. Jadi nggak tadi lihat apa namanya? eh data di kampus gitu ya. Nah, di kampus ini di JAIS ya. Nih, Iwata KDDI ini yang yang mungkin play 6 kali ya atau gimana? Atau 3 gitu. Kemudian mungkin 6 kali yang play ya. Yang play 6 di JAIS gitu ya, kampus saya. Nggak tahu siapa aja terus yang kemudian masuk ke kandidat 3 gitu kali ya. Kandidat 3 kemudian yang keterima 2. Jadi mungkin bagaimana kita lolos dulu di seleksinya sampai ke 3 besar gitu di kampus. Kemudian nanti em, kita bisa apa namanya bisa lolos gitu ya. Itu kira-kira mungkin ya yang bisa saya sharingin untuk KDDI ini kan ada sedikit foto-foto kali ya, biar biar tahu aja. Itu itu masih lagi file-file. Oh ya nanti ada ini sama surat rekomendasi ya. Ada surat dari resensi nanti profesor kita buat surat rekomendasi dua file tadi ya ini terus surat rekomendasi dari profesor kita minta saja. Ini nggak saya buka ya mungkin ada nama beliau nanti kan. Sama ini surat apa resident card, kartu KTP di Jepang. Ya, kartu resident di Jepang. Jadi ini nggak saya buka ya karena ada data pribadi dan transkrip nilai. 5 itu kayaknya ya. Dua file itu sama eh, 3 tadi ya. Recommendation letter, eh, kartu KTP di Jepang gitu ya sebagai kita tinggal di Jepang dan transkrip nilai. Ini saya juga nggak buka. Yaitu nanti ada kalau udah lolos nanti ada final report yang perlu kita isi. Cuma di akhir aja ini juga, final reportnya juga nggak apa ya nggak berat-berat banget kayak misalkan cuma ngisi form aja gini gini kan reportnya misalkan satu halaman doang jadi kita nggak perlu buat report yang ribet nama ya sini tuh sama ini apa ya di research report misalkan ya udah cuma 4 paragraf doang apa hasil yang saya kerjakan apa yang saya kerjakan hasilnya outcome-nya apa terus untuk apa jadi kira-kira gitu jadi menurut saya memudahkan sekali ya mereka nggak mempersulit membuat ribet gitu ya di ini undangan kalau lolos untuk menghadiri
Jadi dia ada dua kali pertemuan. Nanti pertemuan pertama itu terkait dengan eh, seremoni. Di awal untuk penerima diundang semua ke Tokyo langsung. Nanti yang dari daerah mana nanti akan dibiayai kok, dibiayai pesawat atau Shinkansen, jadi gratis ya, nggak perlu mikirin. Em, tapi nggak dapat penginapan hotel ya. Biasa acara di hotel ya dari jam 11 sampai jam 1, setengah 2. Waktu itu lagi bulan puasa ya, jadi kita nggak bisa makan di sana dan memang nggak ada yang bisa dimakan, banyak pilihannya gitu ya sebagai seorang muslim ya, jadi terbatas gitu. Ini gini contohnya aja ya. Kemudian nah ini foto-foto pada saat international sessionnya ya. Kelihatan nih kan Mbak Rifa fotonya? Kelihatan ya? Jadi ini foto, Terlihat, Kak. ya kelihatan ya. Nah ini foto untuk yang mahasiswa asing aja. Itu berapa yang kepilih tuh. Ini depan-depan rata-rata selain dua cewek ini, ininya apa, dari yayasan nih ya, dari KDDI-nya, sisanya mahasiswa yang dapet. Ini ada tiga orang Indonesia nih, saya satu, satu dari Scuba, satu dari mana nih? Dari NAIS nggak salah. Jadi di satu angkatan ini tiga orang, satu Indonesia, satu, dua orang Malaysia kan lah. Terus sisanya dari orang mana gitu ya. Saya lupa juga di Asia atau di mana. Kira-kira gitu. Nanti dan pertemuan kedua ada pertemuan, jadi di tahun depan lagi ada dapat lagi pertemuan gathering gini, kerja sama gathering dan dibiayai juga transportasinya, tapi saat itu saya nggak ikut karena ada acara di Rikeng ya, waktu itu lagi ada workshop atau school, jadi nggak ikut. Nggak masalah juga, tinggal izin kayak gitu. Tapi ya overall ini jadi apa ya, ya kita bisa bersilaturahim lah, dengan bernetworking ya dengan teman-teman. Kalau ini apa nih foto ini? Kalau ini foto yang akan Jepang yang dapat. Nah ini orang Jepang yang bukan, jadi ngasih buat orang Jepang nih, satu yang depan-depan nih ya, satu orang yang perempuan, satu yang sebelah kiri yang ke Stanford itu saya bilang Amerika, tiga orang aja sih, dia ngasih tiga orang untuk akan Jepangnya, tapi full ya, nggak cuma 1 triliun per bulan tapi sama tuition fee dan lain-lain mungkin gitu. Selebihnya nggak ada ya, selebihnya sih udah foto-foto aja kali. Nah, ini foto-foto dengan teman-teman dari negara lain gitu ya. Oke itu aja, Marifana saya kembalikan. Oke, mungkin izin membacakan pertanyaan lanjutannya ya, Kak ya. Hmm, Sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Eh, Tadi sudah ada pertanyaan dari Kak Hakim ya, terjawab ya. Jadi membutuhkan recommendation letter. Nah, kemudian pertanyaan hmm, selanjutnya itu dari Calvin Wirawan. Sore Kak El, saya ada hmm, pertanyaan mengenai target beasiswa di KDDI itu. Syaratnya di hmm, telekomunikasi, terus ada hmm. teknologi. Nah, saya lihat research interest Kak Ilmu itu di komputasi, semacam machine learning di Ya, disasters yang mana itu seperti interdisiplin informatika dan geografi, intinya di lingkup ya. STEM. Nah, Hmm, indikator lulusnya itu apakah di interviewnya, interview tadi nggak ada ya, atau ada nggak faktor ada. faktor di pemutaran resource topik ya. Mungkin dari Hmm. saya, terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan kedua ya Kak. Dari Belum, belum, Kak belum. Husn. Satu dulu. Ya, Satu dulu ya. oh ya, mau dijawab dulu? Oke, Jawab silakan. dulu, jawab dulu ya. Dari Kak Alvin ya. Oke. Oke, pertama tadi nggak ada interview, jadi menurut saya indikator lulusnya, menurut saya nih ya, tadi ada di file, em, keterkaitan kita, riset kita dengan KDDI dan telekomunikasi gitu. Atau, bentar, bentar. Kalau lihat KDDI lagi kan dia nggak harus IT ya, jadi apapun bisa. Yang penting dia ada hubungannya di sini ya. Telecommunication in the field of law, politics, economic, society, culture, dan teknologi. Jadi misalkan komputasi ya mungkin masuk ke teknologi gitu kali ya, kemarin saya masuk. Jadi kalau misalkan politik, ekonomi dikait-kaitkan, misalkan kalau politik ya contoh misalkan e-commerce, toko atau digital, eh kondisi ekonomi digital gitu ya, atau kalau politik misalkan, eh saya kurang tahu, atau society misalkan terkait dengan em, apa masalah yang digital yang muncul-muncul gitu ya, itu cocokkan gitu misalkan, pokoknya disambung-sambungan lah, antara ada IT itu komunikasi dengan research field kita ya, atau yang ada di sini gitu. Nah kalau saya pikir sih kemarin bisa lolosnya di mana gitu ya. Kemarin saya sama teman saya tuh yang ini nih, yang dari Jais pun ini nih, di beliau dia di sini
Eh, recent. Nah ini nih. Nah ini yang perempuan ya. Ini saya sama beliau dari JAIS berdua, sama-sama dokter, sama satu angkatan. eh saya machine learning gitu ya, komputasi untuk disaster. Beliau machine learning tapi untuk transportasi. Jadi misalkan apa traffic jam gitu ya, biar gimana sih yang efisien supaya nggak ada macet gitu, kira-kira gitu lah. Jadi disambungkan ke sana. Kalau yang sebelah kanan ini dari Vietnam, dia memang fokus ke benar-benar IT banget ya, telekomunikasi gitu, tanpa ada penerapan. Jadi memang orang IT gitu. Nah, jadi kalau saya pikir kayaknya pertama ada hubungan di situ riset kita, dan memang kita lagi ngerjain satu yang benar-benar real dan satu benar-benar dibutuhkan ya. Misalkan tadi Indonesia sama Jepang memang sangat jauh gapnya dalam research dan disaster ya, dan infrastruktur jauh banget. Kita butuh namanya teknologi untuk early warning dan lain-lain kayak gitu. Eh, Myanmar dengan Jepang itu belajar tentang high levelnya tentang apa transportasi gitu ya, dengan menggunakan data-data analytics dan data driven atau machine learning kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita propose itu harus kemudian dibuktikan dengan apa yang kita tulis, apa word kita papernya gimana. Jadi memang harus diisi kolom itu. Jadi jangan sampai kita mempropose hal yang bagus, wah kita harus ngomongin Jepang dan Indonesia, kurangnya ini, oke kita propose satu, misalkan ide kita, topik kita ini gitu ya. Tapi ketika dilihat track record kita, misalkan kita belum publish paper, belum pernah presentasi, conference, atau kita nggak dapat award misalkan, nah itu mungkin dia akan pertimbangkan. Jadi backgroundnya harus strong juga ketika kita mempropos suatu hal, kita bilang riset kita mirip dengan mereka gitu ya, dengan visinya mereka gitu ya. Kita harus membuktikan kita pernah publish ini, kita pernah minimal ikut conference atau dapat beberapa awards. Nah, itu menurut saya sih yang paling membuktikan ya. Jadi karena kolom tadi itu kan, kalau teman-teman lihat tadi di kolom itu saya ngisi full ya, publikasi tiga, walaupun tuh conference ya belum ada paper semua, at least menyampaikan itu untuk mendukung bahwasanya kita lo betul gitu ya. Kita bisa mengerjakan ide ini karena saya didukung malam pengalaman sebelumnya. Itu jawabannya ke Rifana. Mungkin nanti kalau ada lanjutan dari Kak Alvin silahkan ya, boleh ditanyakan lagi. Nah, izin Tes membacakan tes. pertanyaan selanjutnya Kak Ilmu. Oh ya, Maaf, maaf. Eh, ya terima kasih atas jawabannya Kak Ilmu ini sangat menjawab. Ya, Berarti ya. untuk apa beasiswanya ini lebih apa apa lebih disarankan ada itu ya experience in research gitu atau bagaimana? Karena Gimana? kalau dilihat apa ada track record kayak Oh, di research atau oh. kayak di conference dan lain-lain begitu. Om, menurut saya, coba lihat filenya nih ya, kita lihat filenya lagi. Ini pokoknya ini saya tampilkan apa yang saya tulis itu ya. Nah, menurut saya di sini nih. Jadi ketika kita pertama background kita, kita apa ya, summary riset kita apa, kemudian hubungan dengan IT itu apa gitu ya. Kemudian ya kira-kira benefitnya apa kalau belajar di Jepang dengan topik ini gitu ya, untuk Indonesia dan Jepang. Dan terakhir ini mungkin ya, menurut saya sih dua ini nih, dua kotak ini cukup untuk bisa pengalaman publikasi minimal conference atau presentasi apa gitu ya, atau S1 pernah apa gitu. Dan yang kedua mungkin travel. Tapi teman saya yang bukan di Volster tadi, yang S2 dia dapat ini, bener-bener nggak punya pengalaman ini semua dua ini, tapi lolos dapat juga. Karena tadi sekali lagi, satu kampus tuh dua slot, bisa jadi gitu ya. Dan ada kampus lain kadang nggak apply juga. Ada faktor ini, selain faktor kita nulis bagus gini, ada faktor juga kampus-kampus lain tuh yang nggak apply gitu. Jadi kampus kita didahulukan. Kuotanya banyak, tapi yang nggak ada yang apply misalkan gitu ya, kampus lain. Itu bisa jadi juga. Jadi, nah, eh, jadi kalau misalkan kita nggak punya, belum punya publikasi atau academic awards gitu ya, at least kita bisa menguatkan di sini, di summary research kita, hubungan dengan IT-nya gitu ya, dan benefit apa antara dua negara tadi yang bisa didapatkan. Ya, iya, terima kasih Kak Ilmu ini sudah sangat menjawab. Ya, oke, baik.
izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya, Kak Elmo ya. Dari Kak Husna. Izin bertanya lagi, Kak, apakah KDDI ini boleh diterima bersama dengan beasiswa lain atau hanya satu KDDI saja? Terima kasih, Kak. Em, Kalau KDDI sendiri sih dia nggak bilang ya boleh melarang gitu. Kalau Iwatani melarang nggak boleh. Iwatani karena udah besar ya, 150. Kalau KDDI kan 100 mungkin masih boleh gitu ya. Tapi em, dilihat biasanya gini. Kalau kita boleh ambil double beasiswa itu ketika contoh Max ya, kan sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah kebijakannya dia boleh mengambil dua. Jadi Max dapat dan dia boleh apply yang lain, tapi dengan catatan mungkin di bawah 100 ribu yen per bulan. Nah, kalau KDD kan ini angkanya udah mentok 100 ribu ya. Mungkin boleh tapi harus apply yang di bawah 100 ribu gitu. Sekarang beasiswa apa yang 20 ribu atau 40 ribu itu masih mungkin. Tapi kalau beasiswa KDDI plus beasiswa Iwatani atau KDDI misalkan dengan beasiswa Honjo, beasiswa lain yang jumlah 100 ribu atau 100 ribu lebih, menurut saya nggak bisa ya. Karena dia ada kebijakan seperti itu. Kecuali kalau Max pun kalau nggak salah dia boleh double tapi ada nominal ya kalau nggak salah yang supaya dia nggak sampai lebih dari 100 ribu. Jadi totalnya total total maksimal tuh mungkin 112 ribu, 180 yang masih dapatkan dengan double beasiswa gitu. Kira-kira gitu. Ya, ada lagi. Jadi tau nggak alasan gini? Alasan kenapa Max itu ya sejak 2 tahun lalu itu memberikan kebebasan untuk urdinya bisa apply beasiswa. Jadi Max itu kan lo sangat ketat ya, strict dia nggak boleh. Misalnya kalau kita dapat Max itu kita nggak boleh apply beasiswa lain, kita bahkan nggak boleh melakukan part time job. Karena ya akan mengganggu belajar dan kalau dapet sesuatu lain kan kebanyakan kan gak enak gitu sebenarnya wah keenakan gitu yang lain nggak dapat bagi-bagi dong kayak gitu bagi-bagi rezeki kayak gitu. Nah tapi semenjak em, harga-harga di Jepang naik dan beasiswa Max nggak naik jumlahnya orang apa ya cenderung mengalihkan pilihan studi yang tadinya pengen ke Jepang banyak tapi mulai melirik negara lain ya yang memberikan stipend besar khususnya untuk doktoral. Misalkan di Eropa dengan sistem employmentnya sebagai doktoral ya. Jadi ke sana. Nah, Max melihat itu sebagai treat apa ya sebagai ancaman. Jangan sampai best talent itu larinya ke negara lain gitu. Makanya dibuat kebijakan salah satunya kalau bisa em, eh, tetap ke Jepang pakai Max tapi kita kasih kesempatan untuk apply beasiswa lain gitu atau bahkan mengerjakan project lain misalkan kayak research assistant atau teaching assistant dan lainnya gitu. Jadi bagaimana untuk nge-keep orang-orang bagus ini best talent tetap datang ke Jepang nggak lari ke negara lain gitu ya. Jadi brand brandnya kayak dijaga brand circulation atau nggak brand tapi bukan brand punya Jepang juga gitu punya orang lain punya negara lain kan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh keduanya adalah dibangunnya banyak sistem skema beasiswa kayak Spring, Boost, dan lain-lain untuk menarik khususnya AI ya. Jadi ada namanya beasiswa namanya apa skemanya Boost. Nanti kita bahas mungkin di Honasi selanjutnya. Lupa. Ini saya share aja Boost. Ini khusus AI. Karena memang Jepang itu nggak mau ketinggalan dengan AI ya. Jadi dia buat Boost. Boost ini Boost. Ini bahasa Jepang ya. Bahasa Inggrisnya ada nggak tuh? Boost. CST. Nah ini kali ya bahasa Inggris. Nah ini nih. Tapi doktoral ini khusus dokter tapi. Jadi ini untuk biasa saja. Doktoral di Jepang itu menurun jumlahnya. Dan orang itu butuh. Setiap lab butuh mahasiswa doktoral. Jadi gimana caranya buat skema untuk menarik. Khususnya best talent ya, good talent ke Jepang sebagai doktoral student. Karena orang Jepangnya mungkin nggak banyak yang mau S3. Kayak gitu. Nah salah satu skema adalah BOOST. Broadening Opportunities for Outstanding Young Researcher and Doctoral Student in Strategic Areas. Khususnya AI. Jadi gimana caranya untuk dapetin talent-talent AI, dia masukin ke sini dengan buat skema ini. Ini lebih besar pada max biaya dapatnya loh. Dapat juga uang untuk riset sejuta nggak salah setiap tahun. Bayangin, benar dapat 130 juta full untuk benar riset semua conference, mau beli laptop, mau beli iPad, silakan. Dan stipend per bulan juga besar. Tapi khusus tadi untuk apply AI. Bahkan sekarang, kemarin saya dapat email ya dari Kyoto University, Jepang fokus kepada 10 ribu proposal terkait dengan penerapan AI. Jadi ada grant khusus untuk bisa di-apply untuk S1 S2 juga
basically untuk postdoc ke atas, tapi bisa di LPA 1 S2 juga untuk khusus AI. Jadi kalau teman-teman punya minat di situ, kita nggak harus orang IT ya. Selama kita bisa pengen apply AI itu bisa pulang bisa besar. Mungkin next kita bahas tentang bus ya ke depan atau yang lain nanti apa skema-skema lain gitu. Nih, gitu. Nih, ini kan ada bus Spring ya. Sport Pioneering Research and Insight by Next Generation. Jadi banyak buat kayak gitulah di Jepang itu. Ya, itu dulu. Ini ada tanggapan nih Kak, mungkin izin saya bacakan juga ya. Dari Ya. Kak Husna ada tanggapan, izin Kak mau menanggapi. Kalau nggak salah ada juga beberapa beasiswa yang dipotong gitu Kak setelah adanya kebijakan atau isu yang migran. Kalau nggak salah di Ya. Kanazawa University ada HKC yang dulu ada living cost tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, yang bisa hanya Nihonjin aja. Itu bagaimana ya? Begitu. Disney. Betul, betul, betul. Jadi ini ya, HKC Plus itu juga ada gini, kalau nggak salah tuh ya kebijakannya untuk dana-dana riset yang fokusnya ke dari pajak rakyat ya, khususnya yang benar terlihat pajak rakyat kayak tadi HKC ya, itu kan khusus S3 di Kanazawa ya, atau Spring. Tadi saya bilang Spring ini, saya juga ini kemarin di demo ya sama orang Jepang. Jadi kenapa sih dana pajak kita jadi Spring tapi masuk ke orang asing? Karena orang Jepangnya nggak mau S3, jadi hanya yang ngambil dana ini orang asing kayak gitu. Ya khususnya ya orang asing gitu. Nah, dan itu kan selain ada uang per bulan, juga tadi ada uang riset kan. 1 juta yen, 2 juta yen gitu. Kita 100 juta, 200 juta rupiah gitu ya, misalkan. Setahun, 2 tahun misalkan. Lalu dikasih. Nah, jadi orang Jepangnya ya nggak terima gitu. Demo lah. Ibarat kok, contoh misalkan uang LPDP, uang pajak itu dipakai buat biaya, apa namanya, ngasih beasiswa ke orang asing gitu misalkan. Orang negara lain gitu. Pasti kita kan juga marah ya. Orang Jepang kayak gitu. Akhirnya yang dihentikan uang ininya, risetnya. Uang tuitionnya tetap dapat per bulan gitu ya. Kita tapi belum di ini ya, tetap harus bayar uang kuliah juga. Dapat per bulan, tapi uang risetnya yang tadi 1 juta ya, 2 juta itu kemudian dihapuskan. Jadi nggak ada gitu. Nah, yang keteteran adalah para profesor. Akhirnya bingung. Ini gimana nih kalau dihapuskan, maka makin makin malas ke Jepang gitu, makin berat gitu kan. Akhirnya profesor cari skema lain untuk menarik orang untuk bisa ke Jepang. Kira-kira gitu. Nah, by the way ya sekaligus ngomong Spring ya. Jadi misalkan ada satu kampus misalnya ini out of record mungkin misalkan. Ya ini saya baca berita dan lain-lain itu ya. Bisa jadi bisa salah juga. Itu ke university kan em, teman-teman tahu kan maksudnya negara yang punya kemampuan matematik dan IT yang kuat itu siapa? India. Nah, India itu Jepang tuh pengen banget ya bagaimana menarik India itu bisa datang ke Jepang gitu untuk studi. Khususnya untuk mengambil talent-talent AI gitu. Ya kalau di compare mungkin dengan negara lain itu ya India paling bagus gitu IT-nya dan lain-lain. Nah ternyata sampai kemudian dikasih insentif skema yang kayak gimana pun ya, eh dikit juga orang India yang talent-talent yang ke Jepang banyak banyak ke Amerika dan lain karena masalah bahasa gitu ya. Akhirnya diisi lagi oleh orang Asia Tenggara gitu ya. Itu nih sekedar info-info aja sih maksudnya. Saya sharing. Artinya ya kalau memang Jepang kita belum bisa menangkap seperti itu ya karena ada barrier bahasa dan lain-lain, ini peluang buat teman-teman di Asia Tenggara juga untuk mengambil peluang itu gitu. Itu aja mungkin ya, Mbak Rifa udah jam segini. Ada lagi? Silakan. Nah, ada pertanyaan kembali atau Udah? cukup Hmm. dari teman-teman? Ya nanti next mungkin di Hanasi selanjutnya kita bisa diskusi lagi teman-teman ya. Yes. Ya, mungkin ada ini Kak, eh, apa ya? Hidden Oh, gem closing. information yang belum ya closing statement boleh. Oh, kan. Itu. Bentar ya. Nih, dikit lagi saya buka travel dulu. Jadi seru juga menghat apa namanya perkembangan akan pergi Jepang ya. Ternyata begitu gitu ya. Ternyata oh, begini gitu. Bentar. Oh, ada berita bagus nih. Ada berita bagus. Berita bagus. Berita bagus. Berita bagus. Dua berita. Saya sampaikan dua berita. Untuk satu ada berita satu berita untuk. Nah,
Berita pertama, saya pengen sampaikan. Pertama adalah ini. Banyak lowongan Jepang sekarang fokus kepada gender. Mulai membuat gender balance gitu ya. Dan banyak peluang posisi untuk asan profesor, associate profesor itu fokus kepada woman only. Jadi dalam rangka untuk gender equality inisiatif. Jadi kalau ada dua orang calon jadi asan profesor associate yang sama bagusnya, tapi satu cowok satu cewek, sama bagus risetnya, segala macam sama-sama bagus kualitasnya, mungkin akan dipilih yang perempuan. Jadi ini peluang besar buat rekan-rekan yang perempuan bisa berkarir di Jepang karena sedang membuka peluang banyak untuk perempuan ya agar gender equality-nya naik gitu ya Jepang. Berita kedua adalah tahun ini jumlah serapan tenaga kerja jumlah serapan lulusan Jepang dari kampus ya yang diserap di pekerjaan itu ya diserap dalam kerja itu naik ya. Jadi 98,2%. Artinya hampir 100% itu ya orang yang lulus dari kampus Jepang langsung terima kerja sebelum lulus. Kira-kira gitu. Jadi em, itu membuktikan bahwasanya angka serapannya tinggi dan kebutuhan industri tinggi gitu. Sedangkan yang lulus dari aku universitas sedikit. Ini peluang juga buat teman-teman yang punya jangka panjang untuk misalkan nanti karir di Jepang. Itu saja saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Rifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatan sharingnya sore hari ini terkait beasiswa PDDE begitu ya. Mungkin izin saya sedikit terkait itu. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya terkait dokumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk apply dari beasiswa itu sendiri. Teman-teman nanti teman perlu mengisi dokumen begitu ya dari pemberi beasiswa dan perlu memerlukan surat rekomendasi ya ada identitas diri ya bahwa tinggal di Jepang dan juga transkrip lain. Nah mungkin demikian untuk series sore hari ini begitu ya teman-teman terkait seputar beasiswa KDI. Nah sebelum kita akhiri mungkin kita boleh dokumentasikan sebentar. Apakah ada Kak Azam juga ya Kak Azam? Boleh dibantu. Oke, baik. Kita ambil dokumentasi ya. Silahkan Kak. Masih di mute Kak Azam. Oke, 3, 2, 1. Siap, sudah. Baik, terima kasih Kak Azam, juga terima kasih Kak Ilmu sharingnya sore hari ini juga teman-teman sekalian. Insya Allah akan ada rekamannya ya yang dibagikan melalui link YouTube kami dan nantikan intisari dari Ohanasi 1 sampai Ohanasi 8. Soon kita insya Allah akan rilis bentuk digital begitu. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Ohanasi teman-teman.